semuanya? Semua masih dalam keadaan sehat ya? Bersyukur pada Tuhan. Terus kita bersyukur karena kita diberi kesehatan. Jangan lupa berdoa ya. Setiap mau melakukan kegiatan kita harus berdoa. Mohon kekuatan dari Tuhan. Nah, anak-anak, walaupun kalian tetap masih belajar di rumah, tapi tetap harus semangat ya, rajin ya, jangan kendor. Janganlah kerajinanmu kendor, itu firman Tuhan ya. Jangan lupa, sebagai anak-anak Tuhan kita terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tetap di rumah, kita tetap belajar, terus belajar dan belajar. Nah, dalam pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Apa tujuan dari pembelajaran kita dalam pertemuan keempat ini? Pertemuan keempat dengan topik upaya penegakan hak asasi manusia ini, tujuannya kalian dapat mengidentifikasi upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Dan yang kedua, kalian bisa menganalisis upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan upaya penegakan hak asasi manusia? Upaya penegakan hak asasi manusia adalah upaya yang dilakukan dalam rangka membuat hak asasi manusia lebih diakui serta dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Jelas ya? Saya ulang. Upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM adalah upaya yang dilakukan dalam rangka membuat hak asasi manusia lebih diakui serta dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, apa saja upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia itu? Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ya. Jadi, dalam Undang-Undang Dasar sudah ditegaskan siapa yang bertugas melindungi, memajukan, menegakkan, memenuhi hak asasi manusia. Ya. Jelas dikatakan adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, kalau begitu, apa upaya-upaya pemerintah di dalam menegakkan hak asasi manusia? Kita lihat satu persatu. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM antara lain: 1. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia atau the obligation to respect, ya, menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi, ya, to protect. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi, ya, to fulfill, ya. Kemudian kewajiban untuk memajukan atau mengembangkan atau meningkatkan, the obligation to promosi, ya, promote atau promosi hak asasi manusia. Nah, ini
kewajiban pemerintah tadi untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan mengembangkan serta meningkatkan hak asasi manusia. Yang berikut upaya-upayanya, ya, upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM, ya, itu memang tergantung pada kondisi pelanggarannya. Apabila termasuk pelanggaran HAM berat, ya, penyelesaiannya itu melalui peradilan HAM. Namun apabila pelanggaran itu termasuk kategori pelanggaran ringan atau biasa, itu bisa melalui peradilan umum. Dalam pertemuan yang ketiga kan kita sudah membahas pelanggaran HAM yang biasa dan yang ekstra, ya. Yang biasa itu seperti pencurian, pemalakan tadi, ya. Sedangkan yang yang berat itu seperti pembunuhan massal. Nah, itu harus melalui peradilan HAM, ya. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, ya, kalau pelanggaran berat, ya, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu melalui 4 tahap. Tahap yang pertama adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian tahap kedua adalah penyidikan, ya. Setelah penyelidikan maka dilakukan penyidikan. Nah, penyidikan ini dilakukan oleh kepolisian. Kemudian tahap ketiga, tahap penuntutan. Nah, siapa yang melakukan penuntutan? Jaksa Agung, ya. Dan tahap yang keempat adalah pemeriksaan di pengadilan. Ini sudah proses pengadilan. Nah, itu mengenai proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Nah, apa langkah-langkah strategis pemerintah dalam proses penegakan HAM? Langkah-langkah strategis pemerintah dalam proses penegakan HAM yang pertama adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ya. Komnas HAM ini dibentuk pada tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun, Kepres tahu ya, Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Yang kemudian keberadaan Komnas HAM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ya. Nah, apa sih wewenang Komnas HAM? Ya. Wewenang Komnas HAM yang pertama adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah, ya, dengan cara negosiasi, menyampaikan rekomendasi pada suatu kasus pelanggaran HAM, dan memberi saran pada pihak yang bermasalah. Nah, dia menyelidiki. Sebelum melakukan itu semua dia harus menyelidiki dulu. Maka tugas Komnas HAM tadi adalah menyelidiki. Nah, yang kedua, langkah strategis pemerintah dalam proses penegakan HAM yaitu pembentukan instrumen atau alat-alat penegakan HAM yang berupa apa? Berupa peraturan perundang-undangan dan juga pembentukan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia. Misalnya, yang pertama, tahun 90, ya, tepatnya tahun 99 lah, 1999 setelah MPR terbentuk, mereka mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, amandemen itu apa toh? Perubahan, merubah Undang-Undang Dasar. Memang Undang-Undang Dasar kita itu bisa dirubah, ya, tetapi tidak merubah pembukaan. Yang penting tidak merubah pembukaan. Kenapa? Karena di dalam pembukaan terdapat dasar negara. Nah, dasar negara ini kan yang tidak boleh dirubah oleh siapapun.
Maka ketentuan dalam pasal 3 UUD, MPR itu berhak merubah dan menetapkan undang-undang dasar. Tetapi pasal 37 ya, ayat yang kelima katakan khusus ya, mengenai bentuk negara yang terdapat dalam pembukaan UUD itu tidak boleh dilakukan perubahan. Jadi pembukaannya pada umumnya tidak boleh dilakukan perubahan. Nah, amandemen yang dilakukan oleh MPR yaitu terhadap bab 10 Undang-Undang Dasar tentang hak asasi manusia yang sifatnya melengkapi pasal-pasal yang terdahulu. Terdahulu kan hanya sedikit, nah ini ditambahi sampai dari A sampai J. Ya, pasalnya ada A sampai J begitu. Ya, semuanya tentang penegakan hak asasi manusia. Semua ada di dalam Undang-Undang Dasar dalam buku suci kalian. Nanti kalian buka ya, pasal bab 10 ya, tentang hak asasi manusia. Tentang hak asasi manusia ada tambahan bab 10A sampai J. Kemudian yang berikut adalah pembentukan TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Ini juga masih tentang hak asasi manusia. Yang berikut tahun 1999, ini kurang angka 91 ya. Itu diundangkan Undang-Undang nomor 39 tentang hak asasi manusia. Selain itu tahun 2000 sudah dibuat undang-undang tentang pengadilan HAM, yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Kemudian tahun 1997 melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 97 dibuatlah pengadilan HAM. Dan masih banyak lagi upaya-upaya pemerintah. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 25 dan 26 ya. Halaman 25 dan 26 itu adalah instrumen-instrumen HAM yang sudah dibuat oleh pemerintah. Banyak sekali. Silakan dibaca sendiri supaya kalian lebih memahami ya, nanti dibaca sendiri. Nah, bagaimana? Sekarang kita akan melangkah ke upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya pencegahan atau preventif, antara lain dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kalau negara kita hukum ditempatkan di tempat yang tertinggi, segala sesuatunya patokannya adalah hukum, ya, maka hak asasi manusia ini pasti akan ditegakkan. Kalau semua menghormati hukum, semua menjalankan hukum yang ada, aturan-aturan yang ada, pasti tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Demikian pula demokrasi. Kalau semuanya itu serba demokrasi, ada musyawarah, ada perpaduan pendapat, ada kebebasan berpendapat, pasti tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ya. Misalnya pegawai di Dinas Dukcapil ya, melayani masyarakat di dalam mencari KTP, atau kepolisian ya, Polres yang melayani masyarakat dalam memperpanjang STNK pajak, kemudian mencari SIM misalnya. Lah mereka ini tangan-tangan pemerintah yang melayani masyarakat. Nah, pelayanan mereka terhadap masyarakatnya harus ditingkatkan. Jangan seenaknya ya. Nah, kalau pelayanan mereka baik, rakyat merasa nyaman, merasa terlayani, maka tidak akan ada pelanggaran asasi manusia ya. Dan yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan HAM. Nah, yang namanya penegakan HAM itu memang harus diawasi ya. Orang-orang Indonesia ini memang masih suka diawasi, termasuk kalian misalnya ya.
misalnya membuang sampah. Kalau tidak diawasi kadang-kadang kan halah ora ana wong, enggak ada orang, buang sembarangan. Atau kalian naik motor, enggak ada polisi. Walaupun ini jalan tidak boleh dilewati, kalian nekat karena tidak ada pengawasan. Nah, ini loh, orang Indonesia itu sering begitu. Masih butuh pengawasan supaya tertib. Nah, oleh karena itu supaya hak asasi manusia ditegakkan, perlu pengawasan yang maksimal, yang baik, ya. Nah, jadi kalau kalian diawasi, ya jangan sakit hati karena memang kadang-kadang kalian masih suka melanggar peraturan, maka perlu diawasi, ditegur supaya kedepannya kamu lebih baik. Nah, yang keempat apa? Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penegakan HAM. Banyak loh orang-orang yang belum tahu tentang hak asasi manusia itu apa, pentingnya apa, untuk apa. Nah, itu perlu disosialisasikan, ya. Maka sering melalui kegiatan PKK ibu-ibu atau arisan bapak-bapak itu perlu bisa sosialisasikan tentang pentingnya menegakkan hak asasi manusia. Apalagi kalian di sekolah, ya, itu sering dilakukan sosialisasi pembelajaran-pembelajaran tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia. Supaya apa? Ya tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Nah, yang kedua sekarang upaya penanganan tadi kan preventif. Nah, sekarang adalah upaya penanganan secara represif. Ya, upaya penanganan tindakan untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia ini. Nah, bagaimana upaya untuk menanganinya? Di negara kita ada penegak hukum yang namanya polisi. Ya. Nah, kepolisian itu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Misalnya ada pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan. Siapa yang menangani? Ya kepolisian. Ya. Kepolisian yang akan turun tangan mencari siapa pencurinya, siapa pembunuhnya. Ya. Nah, kemudian TNI. Yang kedua TNI. TNI ini melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan separatisme. Siapa yang tahu masih ingat di kelas 10 sudah kita bicarakan bentuk-bentuk ancaman loh ya. Ada separatisme. Ada apalagi ya yo, ingat enggak? Ya, ada agresi, ada invasi, infiltrasi, masih ingat enggak? Ya, separatisme adalah suatu gerakan atau suatu upaya untuk memisahkan diri. Memisahkan diri. Seperti contohnya Timor Timur. Dulu Timor Timur adalah bagian dari Indonesia. Tetapi kemudian mereka memisahkan diri. Nah, itu namanya separatisme. Ya. Nah, pihak-pihak yang melakukan separatis atau ingin mengadakan pemisahan diri dulu pernah, ya, zaman tahun 50-an itu terbentuk juga RMS, Republik Maluku Selatan. Mereka ini juga ingin memisahkan diri. Nah, ini dalam hal ini TNI yang bertindak menangani kasus-kasus seperti itu. Ancaman terhadap keamanan, misalnya ada tentara asing yang mau menyerang Indonesia. Ya, ada invasi, agresi. Nah, ini yang bergerak siapa? TNI. Ya. Nah, sedikit banyak kita sudah tahu tentang tugas-tugas TNI ketika kelas 10 kita bicarakan dulu. Yang ketiga yang menangani adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya. Komisi ini dibentuk Presiden supaya memberantas atau mengurangi atau kalau bisa menghilangkan kasus-kasus korupsi yang sangat marak terjadi di Indonesia. Bersyukur kalau sekarang sudah tinggal sedikit ya berita-berita tentang koruptor karena orang sudah mulai takut untuk melakukan korupsi karena pemerintah benar-benar bertindak tegas terhadap koruptor ini. Yang keempat adalah lembaga peradilan. Apa peranan lembaga peradilan? Ya menegakkan keadilan.
Artinya, orang-orang yang terlibat kasus ini tadi setelah ditangani polisi atau TNI atau KPK, mereka akan dihadapkan pada lembaga peradilan. Mereka akan diadili dan dijatuhi hukuman. Jelas ya anak-anak? Mungkin ada yang belum jelas? Silahkan tanyakan lewat TG atau WA. Bu Iwis akan jawab. Ya. Nah, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita. Namun, mungkin kalian masih ingat apa yang kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita sudah mempelajari upaya penegakan hak asasi manusia, ya, atau upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, yang antara lain membentuk lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia dan membentuk instrumen-instrumen hak asasi manusia seperti undang-undang, TAP MPR, ya. Masih banyak lagi yang tadi kalian sudah saya beri tugas untuk membaca sendiri di buku cetak kalian di halaman 25 dan 26. Kemudian kita juga sudah bicara mengenai upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia baik secara preventif maupun secara represif. Semoga jelas ya. Bu Iwis berharap apa yang Bu Iwis ajarkan hari ini kalian pahami dan kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian bisa menjadi orang-orang yang bisa menghargai hak asasi orang lain. Itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKS, ya, baik pilihan ganda maupun uraian. Nah, oleh karena itu nanti dikerjakan terus dikirimkan ya lewat Google Classroom. Demikian pertemuan kita yang keempat. Nah, minggu depan kita akan ulangan ya. Minggu depan kita akan ulangan. 1 KD kita sudah selesaikan dalam 4 kali pertemuan. Minggu depan adalah jatahnya ulangan harian KD yang pertama tentang hak asasi manusia. Silakan bertanya kalau belum jelas. Sampai di sini perjumpaan kita, pertemuan kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap di rumah. Tidak perlu pergi kalau tidak penting, ya. Dan kalau memang penting, gunakan masker. Ya, jangan berkerumun. Ingat itu ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.